Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cinta di Manakah Engkau, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Aku takut jika tante akan kepikiran dengan masalahku ini. Ternyata aku juga gak sanggup untuk memendamnya. Masalah apa memangnya? Mia penasaran. Akhir-akhir ini Anin sering murung. Mia ingin bertanya, tetapi takut Anin akan menangis seperti masalah dengan orang tuanya. Namun dia juga tidak bisa berdiam diri kalau Anin terhanyut dengan masalah yang dihadapinya sekarang. Anin langsung bercerita awal mula dia melihat tulisan di ruko miliknya yang penuh ancaman, sampai dia bercerita menyuruh satpam di sana untuk membuntuti pelaku tersebut. Astaga, Anin, masalah sebesar ini kamu baru cerita sama tante? Gimana kalau tante gak nanya ke kamu? Ya Allah, Anin. Anin dipeluk oleh Mia dengan erat. Mia merasa keponakannya itu terlalu takut dengan sekitar maupun orang terdekatnya, sampai dalam dirinya mampu untuk mendiamkan masalah ini. Nyatanya tidak. Meskipun Anin sudah bercerita pada Irsyad, tetapi lelaki itu tidak bisa membantunya. Jelas Anin butuh tangan lain untuk menggenggamnya. Dada Anin naik turun karena menangis di pelukan Mia. Dia memang butuh pelukan dan semangat dari orang terdekatnya. Namun lagi dan lagi, masa lalunya terus menghantui sampai dia berusaha untuk cuek dan tegar. Akan tetapi hasilnya nihil. Dia butuh pelukan penenang. Terdengar nada dering dari ponsel Anin. Dia pun mengurai pelukan dan tangannya mengambil ponsel di dalam sling bag yang masih menempel di badannya. Ada apa, Man? Tanya Anin dengan lesu. Dia tersenyum kala melihat Mia mengusap lengannya untuk menenangkan dirinya. Mbak, aku dapat fotonya, Mbak. Orangnya ternyata ganteng juga. Suara Rahman di seberang sana terkekeh. Tolong kiriman, aku mau tahu siapa orangnya. Tugas Anin, dia tidak menggubris candaan yang dilontarkan Rahman. Iya Mbak, aku matikan dulu ya panggilannya. Rahman langsung mematikan panggilan tersebut. Anin tidak sabar ingin tahu siapa orang yang selama 3 hari ini membuatnya susah tertidur. Ponsel Anin bergetar dan layar ponselnya berkedip berulang, sepertinya pesan dari Rahman sudah terkirim. Tak menunggu lama, dia membuka pesan itu dan banyak sekali foto-foto yang dikirim oleh Rahman. Tampak seorang laki-laki yang sedang mencoret rolling door sebuah ruko, dan Anin pasti tahu jika itu ruko yang dia sewa. Orang itu memakai hoodie dan memakai topi hitam, serta warna celananya pun sama. Namun foto yang lain terpampang jelas saat orang itu pergi setelah melakukan aksinya. Wajahnya yang sangat dikenali Anin dan sudah lama dia tidak bertemu dengannya. Ternyata dalangnya adalah Eldrick. Tante, Eldrick kembali. Kita harus panggil polisi. Anin sudah ada buktinya dan saksi juga, ujar Anin dengan gelisah. Dia takut Eldrick berbuat lebih jahat pada dirinya. Sekelebat bayangan tahun kemarin saat Eldrick memeluknya dengan kasar dan Anin bisa kabur karena dia sudah melukai lelaki mesum itu. Dalam pikirannya saat ini tersemat kata dendam. Iya, mungkin Eldrick dendam padanya. Kata Medi, Eldrick berjanji tidak akan membuat onar setelah kena amukan si gadis manja itu. Ternyata lelaki itu pembohong. Mia melihat foto yang sangat jelas jika memang Eldrick pelakunya. Rahman juga mengirimkan sebuah video memperlihatkan gerak-gerik Eldrick yang dari awal sebelum ke ruko Anin yang sangat mencurigakan. Kita secepatnya ke kantor polisi, Nin. Ayo, tante yang antar. Tante, kita datangi Pak Sobirin dulu. Aku mau menghubungi Rahman juga. Iya, cepetan. Tante ambil kunci sepeda motor dulu. Mia keluar dari rumah dengan tergesa. Anin sudah memakai helmnya sejak tadi. Tan, aku lupa nanti Leo gimana. Anin mulai cemas. Tante titipin ke teman, anaknya satu sekolah dengan Leo. Ayo naik.
Anin naik ke jok belakang sepeda motor yang dikendarai Mia. Kuda besi itu pun melesat menjauh menuju jalan Waskito. Sesampainya di sana, Anin langsung menghampiri Pak Sobirin yang sedang menyesap kopinya. Pak Sobirin langsung kaget dengan kedatangan Anin dan tantenya. Anin dan Mia duduk berhadapan dengan Pak Sobirin. Anin juga langsung mengutarakan maksud kedatangannya dan bercerita lagi jika dia sudah tahu pelakunya pada Pak Satpam itu. Iya, tadi pagi Rahman ngasih tahu saya. Saya juga berpikir sama dengan Bu Mia. Kita harus segera bertindak. Kalau enggak, ruko di sini malah enggak aman. Sekarang saja Pak, kita ke sana. Ajak Rahman juga Pak, kata Mia. Dia sudah kuhubungi Tante. Syukurlah dia mau ikut ke kantor polisi, ujar Anin. Mia merasa lega. Tak menunggu lama Rahman datang dan membonceng ayahnya. Satpam di sana sementara dipegang oleh Pak Ramli, seorang juru parkir. Saat di kantor polisi, laporan yang Anin jawablah sangat jelas. Dari kesaksian Pak Sobirin dan Rahman, apalagi ditambah bukti foto dan video yang ada di ponsel Anin, sudah dipindahkan ke file milik Pak Polisi. Selama 1 jam mereka di kantor polisi, akhirnya nanti malam beberapa polisi akan bertindak. Mereka akan mengawasi tempat ruko Anin malam hari secara bersembunyi. Beberapa lampu ruko-ruko di jalan Waskito menyala dengan remang. Sekitar ada 3 ruko yang lampu terasnya masih gelap karena belum ada penyewanya. Ruko milik Anin kini diberi lampu yang cukup terang. Kabel yang rusak diganti semuanya karena ada yang dimakan tikus dan ada yang terkelupas. Irsyad pun membantu saat itu. Terpaksa dia cuti untuk hari itu karena cemas dengan berita yang dia dengar dari Tante Mia saat dirinya main ke rumah wanita tersebut. Bukan itu tujuan Irsyad. Dia ingin melihat Anin yang mungkin tidak baik-baik saja. Lalu dia memberikan semangat biar Anin tersenyum kembali. Di balik dudukan ruko yang sangat rendah, 2 orang polisi mengintip ke arah ruko Anin. Mereka berjaga di bagian sisi timur, sedangkan 2 orang polisi lainnya berjaga di sisi barat. Mungkin pelakunya sudah datang saat ini. Biasanya tengah malam, orang itu akan datang dengan gerak-gerik mencurigakan. Baru dibicarakan terdengar suara seseorang loncat dari pagar belakang ruko. Pagar pembatas ruko di situ tingginya hanya 2 meter saja. Tidak ada kawat berduri di sana. Maka banyak orang yang tidak bertanggung jawab bisa leluasa masuk ke tempat ini. Orang itu berpakaian serba hitam dengan topi berwarna hitam pula, yang sengaja direndahkan untuk menutupi wajahnya. Di tangannya memegang cat pilok yang akan diaplikasikan ke rolling door milik Anin. Belum dibersihkan sama sekali. Maka ketebalan cat pilok itu mengundang perhatian para pembeli di ruko lain. Maka dari itu Anin sangat risih melihatnya. Kamu pasti takut kan, Nin? Bisa-bisanya kamu ngeremehin aku dan malah kamu cerita ke Medi bahwa aku melakukan semua itu. Rasa maluku saat itu membuatku enggan untuk membuka mata. Dasar Medi. Gara-gara ocehanmu juga saudaramu akan menyesal dengan perbuatannya. Tangannya terus mengecat rolling door dengan asal. Kini cat pilok yang digunakan berwarna merah. Tak lupa tulisan ancaman sekali lagi ditinggalkan di pintu ruko itu. Terlihat seringannya seperti iblis. Eldrick lelaki itu kini datang lagi untuk balas dendam. Karena luka yang diberikan Anin setahun lalu membuat beberapa otot di pahanya menjadi nyeri dan kaku, membuatnya sakit hati sampai sekarang ini. Angkat tangan! Eldrick terkesiap. Lalu dia membalikkan tubuhnya. Dia kaget dengan kedatangan 4 orang laki-laki yang semuanya menodongkan pistol kepadanya. Dia langsung berlari menjauh agar para polisi tidak bisa menangkapnya. Eldrick melihat ke belakang dan melemparkan cat pilok yang sejak tadi digenggamnya. Ah, sial! Teriak salah satu polisi menutupi wajahnya. Kali ini lemparan Eldrick tepat sasaran. Tembak saja dia, jangan sampai dia kabur, cepat! Titah salah satu polisi bernama Iman. Siap! Polisi berteknem mulia segera membidik musuh dan brak! Panas! Suara lengkingan Eldrick menyayat hati di tengah malam. Bahunya terkena tembakan, akhirnya dia terjatuh dan berteriak karena bahunya terasa panas. Anin, sialan! Umpat Eldrick. Ikut kami ke kantor polisi. Titah salah satu polisi yang memborogol tangan Eldrick. Eldrick hanya tersenyum. Kamu bebas, Anin. Selamat. Kamu menang sekarang. Mia dan Anin merasa lega jika pelakunya sudah ditangkap. Siapa lagi kalau bukan Eldrick, si lelaki mesum.
Dia belum membuka rukonya karena masih berurusan dengan pihak kepolisian. 4 hari kemudian setelah ditangkapnya Eldrick, dia memenuhi panggilan polisi untuk menjalani sidang sebagai korban. Esoknya lagi, para saksi yaitu Pak Sobirin dan Rahman datang ke persidangan, sekaligus memberikan bukti bahwa Eldrick benar-benar pelakunya. Anin juga bersaksi jika sebelumnya ada masalah dengan lelaki mesum itu setahun yang lalu. Kemungkinan besar Eldrick mempunyai dengan dendam padanya. Ternyata Eldrick juga tidak menyangkalnya. Mia yang mendengar pernyataan dari Anin sangat terkejut. Dia menghela nafas karena telah dibohongi oleh Anin selama ini. "Maaf Tan, Anin cuma takut kalau Tante kepikiran," ucap Anin saat Mia bertanya tentang masalah rumahnya yang pernah kemalingan. Nyatanya, Eldrick memaksa Anin berbuat mesum, dan Anin melukai pemuda itu dengan pisau. Proses persidangan kurang 1 panggilan lagi untuk mengetahui putusan hakim. Selagi menunggu, Anin bersiap untuk membuka toko bukunya besok hari. Sudah banyak waktu yang terbuang gara-gara kejadian yang tidak terduga beberapa hari ini. Untungnya masalah yang Anin terima cepat selesai dengan bantuan orang-orang yang masih peduli dan menyayanginya. "Sarapan dulu Nin, sini. Nanti aja packing lagi," titah Mia seraya berteriak di arah meja makan di area dapur. Anin sekarang berada di ruang tamu. Dia menata mengumpulkan beberapa buku yang sudah dilihat satu persatu. "Iya Tante." Waktu masih menunjukkan pukul 6:30. Leo yang sedang sarapan sesekali melirik sekilas ke arah Anin. Anak gembil itu heran dengan cara makan keponakan mamanya itu yang sangat lahap. Mbak Anin kayak orang kelaparan. Makan gak boleh terlalu cepat, kata Bu Guru, nanti tersedak," kata Leo dengan polosnya. Anin sudah tersedak saat Leo bilang dia kelaparan. Dia menaruh gelas kosong yang airnya sudah berpindah ke lambung gadis itu. Anin kembali tersenyum saat mengingat Leo memanggilnya Mbak. Dari pertama kali bertemu sampai setahun lamanya dia tinggal di rumah ini, Leo tidak pernah memanggilnya dengan sebutan kakak, Mbak, atau memanggil nama saja. Baru kali ini dia mengucapnya, dan Anin sangat senang mendengarnya. Dia pura-pura tidak mendengar panggilan dari Leo kepadanya. Nanti malah cuek lagi. "Mbak Anin gak kelaparan Leo. Mbak tuh ngincer waktu buat ke toko nanti. Ini juga kesiangan." Anin berdiri membawa piring kotornya ke wastafel. "Ini bekal Leo. Nanti perlihatkan dulu sama Bu Guru ya, biar dinilai. Kalau sudah dinilai, baru Leo boleh memakannya, ya?" titah Mia. Kemudian dia memasukkan bekal anaknya ke dalam tas bergambar superhero. "Mah, ngejar waktu itu seperti apa sih?" tanya Leo dengan raut heran. Anin tertawa lirih, dan dia menimpali obrolan ibu dan anak itu. Mia juga heran yang ditanyakan anaknya tadi. Dia tidak mendengar percakapan Anin dan Leo saat sarapan. Mia sedang menata bekal anak gembilnya dan menghiasinya juga di dapur. "Itu hanya kata kiasan Leo." "Aduh, nanti kamu tanya lagi, kata kiasan itu apa?" "Begini, ngejar waktu itu seperti Mbak Anin sedang tergopoh-gopoh untuk melakukan aktivitas karena waktunya mepet." "Bener gak Tan?" Anin malah bertanya pada tantenya. Mia hanya menggedikan bahu dan menyuruh Leo untuk memakai sepatu. "Tapi benar kan yang aku bilang tadi?" Sudahlah." Irsyad menurunkan beberapa kardus yang berisi buku, komik, dan lain-lain. Kardus lainnya adalah majalah dan buku cerita tentang anak, dan sengaja mengambil cuti libur untuk membantu kekasih hatinya. Kekasih, padahal cintanya sudah ditolak. Mana bisa dibilang kekasih. Anin sedang menatap buku Islami bagian atas, bagian tengah diisi dengan novel romansa dengan berbagai judul. Rak bagian bawahnya lagi ada berbagai judul komik yang sudah ditata dengan rapi. Sisi lain majalah Islami, majalah anak, dan lain sebagainya. Dia tata sedemikian rupa sampai rukonya dikelilingi oleh aroma buku yang masih baru. Selesai juga. Anin menatap semua buku yang berderet dengan rapi. Dia tak lupa memberi pengharum ruangan yang diletakkannya di atas etalase. Ruko yang sudah lama tidak ditempati membuat udara sedikit pengap. "Kalau dilihat begini makin cakep ya, rapi," ucap Irsyad menghampiri Anin yang masih terkagum dengan ruangan yang penuh buku. Seperti mimpiannya dulu. Waktunya dihabiskan dengan membaca saat dalam kamarnya. Saking senangnya, buku loak pun dia beli. "Iya Syad, gak nyangka aku bisa mewujudkan mimpiku buka toko buku. Masya Allah senangnya diriku." "Nin," panggil Irsyad. "Apa?" "Pinjam duitnya dong.
Aku lupa nggak bawa dompet karena langsung naik mobil, bak terbuka, lalu ke sini. Jadi, ya aku lapar. Irsyad terkekeh membuat Anin tertawa terbahak-bahak. Baru kali ini dia melihat sahabatnya itu dengan wajah yang menggemaskan. Yaudah gantian aku yang traktir. Kita beli nasi pecel aja yuk. Mereka berjalan beriringan. Diselingi pertanyaan Irsyad dengan impian Anin membuka toko buku ini. Dia baru tahu kalau gadis berhijab di sampingnya ini suka membaca. Seingatnya dia hanya suka main kelereng, main layang-layang, dan main petak umpet bersamanya. Aku suka baca dari kecil. Saat ibu ke ladang, aku langsung baca buku apapun. Saat itu pas banget ada buku pelajaran yang baru dibeli. Jadi aku penasaran dan membacanya sampai habis. Dan gak mungkin juga aku baca buku sambil main. Mereka makan nasi pecel di ruko depan dekat pintu masuk. Mereka duduk berhadapan dan sesekali Irsyad melirik Anin yang makan dengan lahap. Kamu makannya pelan-pelan aja. Aku lupa mengunci rukonya. Kalau ada pembeli gimana? Nanti mereka balik dan gak datang lagi. Dikira aku gak niat jualan. Irsyad menganga mendengar jawaban Anin. Sebenarnya dia ingin berlama-lama dengan gadis yang mengambil separuh hatinya. Akan tetapi dia juga tidak mau egois. Baiklah. Irsyad pun makan nasi pecel cukup lahap. Dia mengimbangi Anin makan dengan cara yang sama. Namun Anin terlebih dahulu menyelesaikan santapannya. Aku balik dulu ke ruko ya. Tuh, kayaknya ada pembeli. Padahal belum resmi dibuka. Itu namanya rezeki. Ya udah, samperin dulu sana pembelinya. Oh ya, tadi udah aku bayarin, tenang aja. Irsyad menatap kepergian gadisnya. Lalu matanya melihat seorang laki-laki tengah berdiri di depan ruko milik Anin. Senyum kaget lelaki itu saat ditanya Anin membuat hati Irsyad terasa panas. Dia pun tidak menghabiskan nasi pecel yang dipesannya, menjadikan selera makannya hambar seketika. Setelah meneguk air putih dengan cepat, dia langsung pergi menghampiri Anin yang tersenyum pada pembeli pertamanya. Bukunya lengkap banget ya. Oh ya, kadang di beberapa mall besar ada bazar, buku atau novel yang dijual dengan harga yang lumayan. Bukan murahan sih, tapi buku yang dijual tersebut semua bagus kok. Ya, aku jarang ke mall karena bikin capek. Kapan-kapan aku mau datang kalau pas ada yang nganterin. Sama aku aja Nin, tukar Irsyad bergabung dengan mereka. Kamu kan kerjanya di shift, kita malah jarang keluar karena jelas kamu kecapean. Sindir Anin membuat Irsyad sangat malu. Anin melihat gelagat sahabatnya itu, dia pun merasa bersalah. Kalau ada waktu, nanti anterin aku ya Sat. Irsyad sumringah mendengarnya. Lelaki asing di sampingnya tersebut menatap tak suka dengannya. Siapa Nin? Lelaki asing itu adalah Hasan. Dia langsung mengambil buku yang dia beli, lalu membayarnya setelah ditotal jumlahnya. Kita belum tukar nomor HP kan? Mungkin ada bazar dadakan, nanti aku hubungi, ujar lelaki itu dengan mengangsurkan ponselnya pada Anin. Anin mengetikkan beberapa digit nomor. Setelah itu ponsel tersebut dia kembalikan pada pemiliknya. Sering-sering kesini ya. Makasih Mas Hasan. Hasan tersenyum dan pergi meninggalkan ruko tersebut. Oh, namanya Hasan ya? Ya emangnya kenapa? Kamu ganjen banget tadi Nin. Aku gak suka liatnya. Idih, kamu cemburu gitu? Coba bilang. Ya aku cemburu. Kini Anin merutuki dirinya sendiri. Dia berusaha melupakan kejadian di taman alun-alun saat Irsyad menyatakan cintanya waktu itu, sampai membuat Anin salah tingkah saat bertemu Irsyad. Dia pura-pura menjadi gadis menyebalkan. Dia sengaja berbuat begitu untuk menutupi rasa gugupnya. Namun ternyata hal itu membuat lelaki di sampingnya menjadi kesal sungguhan. Dia tidak menanggapi ucapan Irsyad. Anin langsung pindah dari tempat duduknya. Dia berpindah ke lantai dan meluruskan kakinya serta memijitnya pelan. Kamu gak pulang? Tanya Irsyad ikut duduk di lantai di samping Anin. Nanti sore aja lah bisa asar. Aku sholat zuhur di masjid seberang jalan, jawab Anin. Aku pulang dulu lah kalau gitu, badan lengket banget. Oh ya, jangan lupa kunci rukonya kalau mau sholat. Awas jatuh kuncinya, jangan teledor. Iya bawel banget sih. Paginya peresmian toko bukunya dibuka. Banyak yang berdatangan dari kalangan pelajar maupun ibu rumah tangga. Sebelumnya Anin mengadakan kenduri dengan tumpeng nasi kuning beserta lauk pauk lengkap dengan sayurannya yang dibuat khusus oleh Mia. Di hari pertama tokonya buka, dia juga menawarkan diskon. Ya, trik itu dia gunakan untuk memikat para pembeli.
Tak lupa Hasan selalu datang di pagi hari. Meskipun sedikit heran, apa lelaki ini tidak bekerja, tetapi pikiran buruknya ditepis seketika. Anin juga sangat senang dengan menyambut pelanggannya, bukan Hasan saja. Dia merasa berterima kasih pada Hasan karena sudah membantunya mencari rak buku di toko furnitur. Anin berangkat sendiri jadi bingung untuk memilih rak buku mana yang tepat. Untung saja dia sudah mengukur lebar rukonya, menjadikan Hasan yang mencari rak buku untuk Anin sedikit terbantu. "Mau beli buku lagi?" tanya Anin sambil melihat pembelinya yang sedang memilih salah satu buku untuk diambilnya. Iya," jawab Hasan sekenanya. Dia melihat ruko Anin penuh dengan pembeli yang berbeda usia. Sampai lelaki berpawakan tinggi itu tidak masuk karena terlalu banyaknya pembeli. "Maaf ya, duduk aja dulu." "Oke." Hasan melihat Anin menanyai salah satu pembelinya yang masih berseragam biru putih. Setelah dia amati dari jauh, senyum Anin tak lepas dari bibirnya. Pertemuan kedua saat mereka tidak sengaja mencari furnitur dan Hasan membantu gadis itu. Disitulah Hasan terpikat dengan senyuman Anin dan kesopanannya. Ketiga kali pertemuannya sekarang sama saja. Senyum gadis itu membuatnya ikut tersenyum juga. Hasan melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, sedikit cemas karena dirinya ada kepentingan yang harus dia datangi saat ini. "Nin, permisi," panggil Hasan dengan melambaikan tangannya ke arah gadis berhijab hitam itu. Anin menoleh. "Aduh, maaf ya sampai lupa dengan pelanggan setiaku. Ada apa?" "Aku ada kepentingan yang gak bisa ditinggalin. Nanti aku datang lagi ke sini. Kalau boleh tahu, tokomu tutup jam berapa ya?" "Habis asar aku sudah tutup." "Ya udah, insya Allah sebelum asar aku udah kesini." "Baik, hati-hati ya." Ucap Anin membuat Hasan menoleh seketika. Senyumannya menggambarkan betapa bahagianya jika gadis itu mengkhawatirkannya. Apakah dia sedang kasmaran? Hasan, lelaki yang umurnya lebih dari kepala tiga itu, sudah pantas menimang anak. Hanya saja dia belum berniat untuk memiliki seorang pendamping. Namun setelah melihat Anin yang sangat ceria di matanya, dia yakin bahwa gadis itu mungkin saja jodohnya. Waktu terus berjalan sampai matahari berganti porosnya ke arah barat. Anin gelisah karena menunggu Hasan yang katanya akan datang ke rukonya. Kumandang azan Nasar sudah sejak tadi berbunyi. Sebelum dia keluar untuk menutup rolling door, matanya menatap siluet badan tegap lelaki yang ditunggunya sejak tadi. "Kirain kamu gak datang. Hampir saja aku tutup. Kena macet di perempatan jalan tadi. Maaf ya, jadi nunggu lama." Hasan sangat menyesal membuat gadis itu menunggu. "Gak apa-apa. Silakan dipilih buku mana yang kamu suka." Anin teringat siang tadi pesanan bukunya datang lagi. Dia pun membuka kardus tersebut dan akan menatanya di rak yang kosong. Selagi Hasan belum pergi, dia mempersibuk diri mumpung dia tidak sendirian. "Pakai gunting nih, jangan pakai silet. Takutnya nanti kena jarimu kan sayang," ujar Hasan dengan membantu Anin yang sedang membuka kardus berukuran sedang di depannya. Anin membatu di tempatnya. Kalimat terakhir yang Hasan ucapkan membuatnya terkejut. Dia juga gadis biasa yang perasaannya gampang terpikat, tetapi sulit untuk ditaklukkan. Aku aja, kamu pilih-pilih dulu buku mana yang dibeli." Anin mengalihkan suasana yang sempat canggung. Iya ya." Hasan ikut gugup. Dia pun memilih buku yang dia beli. Namun matanya kembali melihat Anin yang sulit menata buku-buku yang tebal ke rak paling atas. "Aku bantu kamu dulu lah, biar kita sama-sama pulang." "Gak usah, aku udah pilih bukunya. Sini, aku tata biar cepat selesai." Tita Hasan tanpa senyuman di bibirnya membuat Anin mengangguk menuruti lelaki itu. Di sisi lain, Irsya terpaku melihat kedekatan Hasan dan Anin. Dia tidak suka melihat senyum Anin yang terus dia tampakkan pada rivalnya. Apa Anin suka dengan cowok itu ya? Lebih mudahan akulah ketimbang dia. Anin, apa matamu ketutupan debu apa gimana sih? Sampai gak bisa lihat mana yang lebih tampan, aku atau dia? Irsyad yang kesal lalu pergi begitu saja. Jujur dia sangat cemburu. Akan tetapi dia juga tidak akan menyerah untuk membuat Anin jatuh cinta kepadanya. Hanya saja hatinya panas saat ini. Dia tidak mau kekesalannya akan menambah buruk citranya. Emosinya saat ini tidak bisa dia kontrol. Cukup bertanya kabar seperti biasa saat dia menelpon. Rindunya seketika hilang saat menghubungi Anin. Suaranya yang kalem kalau tertawa membuat Irsyad tertawa juga.
dan wajah itu membuat dia kadang susah tidur. Ya Tuhan, dekatkan hatinya padaku karena aku sudah berjanji akan menjaganya sampai kami menua bersama, ucap Irsyad memohon. Pada tempat lain, Hasan gugup sekali. Baru kali ini jantungnya berdetak dengan cepat, hanya karena jatuh cinta lagi. Jatuh cinta dengan seseorang gadis yang masih muda. Hasan tidak tahu pasti berapa umur Anin sekarang. Kalau dia bertanya rasanya sangat tidak etis. Masih bingung pilih buku yang mana? Tanya Anin, gadis itu menghampiri Hasan yang sedari tadi menghadap buku di rak. Iya, gara-gara kamu aku jadi pusing. Hah? Kok aku sih? Kenapa aku? Hasan duduk di kursi. Duduklah Nin. Ada apa? Apa ada hal penting? Jangan lama ya, karena hampir maghrib. Aku mau ngomong sebentar. Baiklah. Oke. Hasan mulai gugup namun dia bersikeras untuk melawan kegugupannya. Nin, kamu udah punya pacar? Tanya Hasan sangat jelas. Anin terkejut. Nggak punya, memangnya kenapa? Apa kamu... Iya, aku cinta kamu Nin. Maaf sebelumnya aku gak bisa diam aja, karena aku memang benar-benar jatuh cinta padamu saat ini. Secepat itu. Tapi kan kita kenal belum sebulan. Iya, aku juga gak tahu. Tapi aku gak bisa tidur karena mikirin kamu tiap hari. Apa itu benar disebut cinta? Maaf Mas Hasan, aku gak ngerti. Aku gak mengerti tentang cinta yang kamu alami saat ini. Berarti kamu menolakku? Bisa dibilang begitu karena aku gak percaya kamu menyukaiku secepat itu. Oke, gak apa-apa. Aku udah lega ngungkapin perasaan ini padamu walaupun kamu menolaknya. Maaf, gak apa-apa. Ini aku sudah pilih buku untuk ku baca malam ini. Kayaknya buku ini cocok untukku. Anin menerima buku dari uluran Hasan. Dia menatap sampul buku tersebut. Anin terhenyak buku yang dibeli Hasan berjudul Rahasia Kembali Move On. Anin menyerahkan buku tersebut dan mengatakan harga bukunya. Bukunya Mas? Makasih. Kembaliannya buat kamu aja. Gak usah, ambil aja Mas. Buat kamu aja. Kamu kan adikku. Adik? Benar Mas Hasan menganggapku adiknya. Maaf, rasanya aku gak mengenal lagi apa itu cinta sih. Gumam Anin dalam hati. Berhari-hari Irsyad merasa kesal dengan Hasan yang selalu datang ke toko Anin. Dan Irsyad juga menyesal jika dirinya selama sembuh ini tidak bisa ke toko gadis pujaannya, karena dia bekerja masuk shift pagi. Setelah pulang dari kerja, Irsyad menyempatkan diri datang ke toko Anin. Tetapi biasanya jam segitu tokonya sudah tutup. Saat ini badan tegapnya dia rebahkan di kasur lantai. Televisi yang menyala sejak tadi dibiarkan diabaikan. Kini layarnya mati seketika karena Irsyad memencet remote di tombol off. Matanya beralih ke ponsel yang layarnya terpampang nomor Anin. Jam di layar ponselnya masih menunjukkan pukul 8 malam. Irsyad yakin bahwa Anin belum tidur. Dia langsung menghubungi gadis berhijab itu. Tak lama suara di seberang sana bertanya kabar pada Irsyad. Maaf banget nih, jarang ke tokomu. Coba aku tebak, pasti kamu banyak pelanggannya nih, ucap Irsyad terkekeh. Alhamdulillah Syad, yang penting aku gigih saat kerja. Jujur dan selalu senyum. Tapi jangan sering-sering senyum dengan orang gak jelas lah. Irsyad mulai terpancing emosi. Sekelebat bayangan Anin tersenyum ke arah Hasan dan lelaki tua itu. Maksudnya apa? Gak apa-apa sih. Kamu lagi ngapain sekarang? Tanya Irsyad yang mengalihkan pembicaraannya. Aku lagi ngelurusin punggung. Lalu kamu juga ngapain? Sama, aku rebahan di lantai kasur. Tipis amat ya, kasurnya bikin aku, badannya merasa kaku ini. Beberapa menit keduanya tidak berbicara. Hening, Irsyad bingung mau mengutarakan apa lagi pada gadis yang di sana. Nin, kamu ketiduran ya? Kok sepi? Kata Irsyad heran dia melihat ponselnya yang ternyata panggilannya masih tersambung. Nin? Anin? Sayang, panggil Irsyad dan langsung dijawab gadis di seberang sana dengan bentakan. Sayang. Anin menjawab dengan pipinya yang bersemu. Untung Irsyad tidak tahu hal itu. Dia merasa malu.
Kirain ketiduran, dipanggilin dari tadi gak jawab. Kalau dipanggil sayang malah jawabnya kencang. Aku ambil air minum tadi. Mana tahu kamu manggil aku berulang kali. Lagian sebelumnya gak ada omongan yang penting. Loh, emang dari tadi kita ngomong gak penting? Menurutku semua itu penting, Nin. Aku kangen dengan suaramu, gumam Irsyad dalam hati. Oke. Yaudah. Tidur sana. Kalau tidur jangan malam-malam, ntar cantiknya hilang. Mimpi indah ya, Nin. Irsyad mematikan panggilan tersebut sebelum mendengar suara Anin yang kesal. Biasanya gadis itu akan marah jika panggilan tersebut diputus secara sepihak. Irsyad kembali tertawa lirih dengan ulahnya. Pada di tempat lain, Anin bersungut-sungut dengan ulah Irsyad yang seenaknya saja memutus panggilan tersebut. Yang nelpon kan dia. Kenapa dia juga yang memaksa untuk tidur lebih cepat? Kalau tahu gitu, jangan nelpon sekalian. Dasar cowok. Irsyad mengubah strategi untuk mendekati Anin kembali. Meskipun pernah ditolak cintanya, dia tidak patah arang. Kalau ada waktu senggang, dia akan bertemu atau bertamu ke rumah Tante Mia. Apa ada Anin, Tante? Tanya Irsyad pada Mia seraya netranya melihat ke arah dalam rumah yang sepertinya sepi. Baru saja dia berangkat. Tumben, masih jam 6:30 ini. Ada pakai datang katanya. Kalau nggak segera dilihat takutnya dicuri orang. Oh ya udah Tante, Irsyad mau nyusul Anin dulu ya, ucap Irsyad dengan menyalakan sepeda motor milik anak Bu Warsi. Dia meminjamnya dengan imbalan mengisi tangki bensin yang harus penuh. Iya, hati-hati jalannya, jangan ngebut. Irsyad mengangguk dan melesatlah sepeda motor matic berwarna hitam itu ke arah jalan raya. Pagi ini sangat sejuk, angin semilir kadang menerpa kulit tangan dan wajahnya. Dia harus berhati-hati saat berkendara pagi ini, karena jam segini banyak orang berangkat bekerja. Meramai sekali. Irsyad membelokkan stang motor ke salah satu toko kue yang terkenal di Surabaya. Dia masuk ke toko tersebut dan membeli satu kue lapis Surabaya original. Setelah kasir memberikan pesanan Irsyad dan dia segera membayarnya. Mungkin Anin belum sarapan. Dia pasti senang ku bawakan kue ini. Senyum Irsyad mengembang. Bayangan di pikirannya menari-nari jika Anin menerima kue yang dibawa. Dan Irsyad suka dengan sikap Anin yang sedikit malu sampai merona pipinya. Diam-diam Irsyad melihat gelagat Anin yang sebenarnya ada cinta padanya. Akan tetapi entah kenapa dia selalu bilang hubungan dengannya hanya sahabat, dan tidak lebih dari itu. Irsyad berbelok ke arah ruko-ruko yang berjejer dengan rapi. Mereka menjual berbagai barang. Selain itu ada pula yang menjual makanan dan pulsa untuk ponsel maupun token listrik. Irsyad memakai pakaian santai dan celana pendek berbahan jeans dengan sandal gunungnya membuat beberapa gadis terpana olehnya. Irsyad tidak menggubris gadis-gadis itu. Dia terus berjalan ke arah Anin yang sedang berkutat dengan ponselnya. Pagi, Anin terkesiap. Lalu setelah itu dia tersenyum melihat Irsyad datang. Anin melihat bingkisan yang dibawa lelaki itu. Irsyad pun tahu arah mata Anin. Dia pun memberikan bingkisan tersebut kepadanya. Anin membuka kotak kue yang terkenal itu. Baru pertama kali dia mencicipi kue lapis yang sangat terkenal di kota yang dia tinggali. Enak banget, aku ambil lagi ya. Irsyad mengangguk. Dia fokus dengan senyum Anin serta wajahnya yang kegirangan melihat kue di depannya. Benar dugaannya, Anin belum sarapan pagi ini. Nin, aku mau ngomong sesuatu ke kamu. Ngomong aja, kenapa pakai minta izin segala sih? Lihat aku, Nin. Aku serius. Anin berhenti mengunyah kue yang baru saja dia lahap. Pikirannya menerawang jauh saat Irsyad pernah menyatakan perasaannya. Jangan lagi, jangan, gumamnya dalam hati. Aku tahu kalau kamu menyukaiku, tapi kamu gengsi kan untuk ngomongnya? Mata Anin melotot, dia hampir tersedak dengan pernyataan lelaki di depannya itu. Dia langsung mengunyah kue lapis secara perlahan, lalu mencoba minum air putih yang ada di depannya dengan pelan. Enggak gitu kok. Kamu cuma salah sengaja. Katamu kita harus tetap biasa saja seperti semula. Ya ini, aku biasa saja saat ketemu denganmu. Irsyad berdecih. Elakan Anin membuat Irsyad yakin bahwa gadis itu menutupi perasaannya, tetapi tidak bisa. Anin tidak pandai berbohong. Aku tidak peduli kamu suka atau tidak, tapi perasaanku yakin kalau kamu juga cinta sama aku. Dengar, Nin,
Aku mau meminangmu jika kamu tidak keberatan. Terima cintaku, karena kamulah satu-satunya bagi aku. Kamu warna di hidupku. Kamu tahu kenapa aku selalu menelpon kamu tiap hari? Aku kangen suaramu. Setelah aku telepon kamu, aku tidur nyenyak. Aku baru bisa tidur nyenyak setelah dengar suara kamu. Tangan Anin digenggamnya dengan erat. Anin menoleh ke samping karena bingung mau menjawab apa. Hatinya pun takut jika dia dicampakkan. Sekali lagi maaf, Syad. Bukan aku egois, tapi aku benar-benar gak cinta sama kamu. Apa yang kamu pikirkan selama ini itu salah. Aku menganggapmu sahabat aja. Itu saja kok. Lemas sudah tangan Irsyad. Dia seketika melepas genggamannya. Dia mengangguk mengerti mungkin Anin punya tambatan hati selain dia. Dia pun mundur hari ini, mundur dari misinya. Di kejauhan Hasan melihat Irsyad dan Anin begitu dekat. Dia melihat tangan Anin digenggam oleh anak itu. Apa laki-laki itu pacarnya ya? Kayaknya gak mungkin sih. Anin bilang dia gak punya pacar. Atau laki-laki itu sedang menyatakan cintanya. Jangan sampailah. Sejak cintanya ditolak oleh gadis berhijab itu, Irsyad dengan enggan untuk menghubungi Anin. Rasa kecewa sangat ketara di hatinya. Dia berpikir lelaki yang bernama Hasan itu telah merebut hati gadis pujaannya itu. Buktinya, lelaki tua itu setiap hari datang untuk membeli buku di toko milik Anin. Alasan pergantian kerja dari shift pagi ke shift malam sangatlah lama. Tangannya gatal ingin keluar mengunjungi Anin ke rukonya, tetapi dia kesal melihat tampang Hasan. Tak urung dia balik lagi ke indekos untuk menenangkan emosinya. Saat dia asik main game di ponsel, tiba-tiba layarnya bergeser ke mode panggilan. Layar ponselnya terpampang nomor telepon ayahnya. Tak menunggu lama dia angkat telepon tersebut. Assalamualaikum. Apa ada yang penting ya? Tanya Irsyad cemas, biasanya ibunya yang akan menghubungi dirinya untuk bertanya kabar. Waalaikumsalam. Kamu bisa pulang hari ini? Ibumu sakit, Syad. Mendadak tatapan Irsyad bias. Tubuhnya menegang mendengar ucapan ayahnya di seberang sana. Iya ya, Irsyad pulang sekarang. Iya, hati-hati saat di perjalanan. Jangan cemas. Irsyad menaruh ponselnya di lemari plastik berukuran kecil. Dia gegas mengepak beberapa pakaian yang akan dibutuhkan. Dia berpikir akan lama nanti dia tinggal di kampung. Meskipun di rumahnya ada pakaian, tetapi dia pikir bakal tidak muat karena sudah lama dia merantau. Masalah pekerjaan yang dia tinggal urusan belakangan. Kalau dia dikeluarkan dari pekerjaannya mungkin ini nasibnya. Namun di kampung dia bisa meneruskan usaha showroom milik ayahnya yang beberapa bulan baru dibuka. Dia teringat ibunya yang beberapa bulan lalu dikabarkan menderita diabetes. Makanan yang setiap hari dikonsumsi harus dijaga dan tak lupa beberapa obat harus diminum untuk menstabilkan kadar gula darahnya. Irsyad sempat khawatir karena penyakit yang diderita ibunya bukan hal yang sepele. Kelihatannya susah gampang untuk sembuhnya, tetapi dia takut jika penyakitnya malah menjalar ke organ tubuhnya yang lain. Dia keluar dari indekos dan segera mengunci pintunya. Kakinya melangkah ke rumah yang cukup besar, yang dihuni oleh Bu Parsi beserta anak-anaknya. Dia mengetuk pintunya dengan pelan. Hanya 2 ketukan. Terbukalah pintu yang terbuat dari kayu jati tersebut. Dibuka dari dalam. Ada apa, Mas? Tanya Rini, anak kedua dari Bu Warsi. Sepertinya seumuran dengan Anin. Ibu ada? Aku mau izin pulang kampung. Oh, bentar Mas, aku panggilkan ibu dulu. Duduk saja. Irsyad kemudian duduk di kursi rotan yang tersedia di teras dengan gelisah. Dia masih kepikiran dengan kondisi ibunya saat ini. Kata Rini, kamu mau pulang kampung. Kok mendadak? Irsyad terkejut karena Bu Warsi tiba-tiba muncul di hadapannya. Barusan saya telepon kalau ibu sedang sakit. Jadi saya pulang kampung hari ini juga, Bu. Saya juga tidak tahu kapan balik. Ini kuncinya, Bu. Barang saya juga masih ada di dalam. Kalau ada waktu nanti saya suruh orang untuk mengambilnya. Bu Warsi memegang kunci yang diberikan oleh Irsyad. Semoga ibumu lekas sembuh ya. Amin, makasih doanya ya, Bu. Irsyad membuka gerbang dan menutupnya kembali. Dia berencana pamit pada Anin. Dia bisa saja menelponnya, tetapi dia juga rindu dengan gadisnya itu. Irsyad dibonceng tukang ojek yang biasa mangkal di pinggir jalan raya.
Sebelumnya dia berjalan cukup jauh sebelum mencapai jalan besar. "Mau kemana mas?" tanya tukang ojek. "Ke jalan Waskito bang," jawab Irsyad sedikit berteriak karena suaranya kalah dengan desu angin. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.